Selamat datang di channel YouTube saya. Ini adalah video pertama saya. Di sini saya ingin berbagi tentang perkembangan teknologi informasi. Mari kita mulai. Perkembangan teknologi informasi. Apa yang dimaksud teknologi informasi? Mari kita lihat dari para ahli. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Ini menurut Indrajit tahun 2000. Jadi untuk mengambil informasi dan data itu ada batas-batas ruang dan waktunya. Mari ke para ahli author 1999. Teknologi informasi sebagai perangkat lunak maupun keras yang digunakan dalam sistem informasi. Jadi yang dimaksud dengan perangkat lunak maupun keras itu adalah yang dimaksud adalah software dan hardware. Teknologi informasi merupakan bagian teknis dari sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, database, dan lain-lain. Sehingga teknologi informasi merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi. Ini menurut Turban 1996. Informasi teknologi, informasi TI adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk pertama adalah mencatat data dan informasi yang tersimpan, menyimpan data informasi yang diterima, mengolah data informasi yang disimpan dan dicatat, dijadikan informasi, mengambil kembali retrieve, jadi mengambil data yang sebelumnya disimpan, mengirim data yang dibutuhkan oleh user atau organisasi lain atau dari tempat kerja. Menerima data yang ada, informasi, video, maupun suara juga. Pengertian teknologi informasi TI digunakan untuk mengacu pada suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data dan informasi. Komponen utamanya ada 3, yaitu computer, communication, know-how. Komputer jelas harus ada hardware dan pemrograman seperti apa dan mendapatkan informasinya seperti apa. Komunikasi ada hardware. Yang masuk hardware itu adalah perangkat keras yang digunakan seperti video, kamera, dan pemrograman yang digunakan juga seperti apa. Dan informasi juga yang akan dibuat dan diterima seperti apa juga. Know-how adalah bagaimana cara atau keterampilan people dari orang yang untuk mencari informasi. Aplikasi apa yang digunakan. Prosedur apa yang akan digunakan, karena untuk mengambil informasi itu ada prosedur yang harus diterapkan. Jadi tidak di luar batas. Di sini ada gambar fungsi teknologi informasi terdiri dari capture, process, generate, transmit, store, retrieve. Capture, proses penyusunan rekod aktivitas yang terperinci. Processing, proses mengubah, menganalisa, menghitung, dan mengumpulkan semua bentuk data atau informasi, seperti pengolahan data, pengolahan informasi, pengolahan katanya, pengolahan gambar, dan pengolahan suara. Generation, proses yang berorganisasi informasi ke dalam bentuk yang bermanfaat, apakah sebagai angka-angka, apakah teks, bunyi, atau gambar-gambar. Store dan retrieve. Store adalah proses komputer penguatan informasi untuk penggunaan masa depan. Retrieve adalah proses di mana penempatan komputer dan menyimpan salinan data atau informasi untuk pengolahan lebih lanjut
atau untuk ditransmisikan ke pengguna lain. Transmission, proses komputer mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi. Komunikasi itu yaitu seperti email, apalagi sekarang ada media chat yang lain-lain. Apa yang membuat informasi berguna? Sudah jelas adalah akurasinya harus tepat, akurat. Yang kedua, lengkap. Kenapa? Karena data dan informasi sangat penting. Karena kalau lengkap, data akan diprosesnya akan mudah dan berat. Yang ketiga, fleksibel. Data yang disimpan adalah bisa menjadikan informasi kemana-mana dan dibutuhkan. Dapat dipercaya, sudah jelas harus data dan informasi harus bisa dipercaya karena akan digunakan. Apabila tidak dipercaya, data akan tidak valid. Berhubungan dimaksud adalah informasinya yang berhubungan apa yang akan kita cari dan akan apa yang kita proses dan apa yang akan kita berikan. Mudah diakses. Mudah diakses adalah di mana para penerima yang ingin mengetahui dengan mudah mengakses di mana mereka akan mendapatkan informasi. Seperti contoh informasi dari pemerintahan. Berdasarkan fakta. Data informasi harus berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar apa adanya. Tepat waktu adalah di mana waktu yang tepat untuk melakukan informasi dan pengambilan data tersebut. Yang terakhir adalah tidak terkontaminasi. Tidak terkontaminasi adalah tidak disusupi yang lain-lain. Jadi data itu informasinya harus utuh, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Nah, di sini saya inginkan dari kalian, di sini ada 10 item yang ingin saya minta saudara-saudara untuk berbagi apa sih e-commerce. Yang kedua adalah e-learning. Yang tiga adalah e-journal. 4 e-business. 5 email. 6 e-government. 7 e-education. 8 e-library. 9 e-money. 10 e-wallet. Dan untuk berbaginya mohon Anda mengisi dan dimohon Anda untuk mengisi di komen menurut definisi Anda masing-masing, karena di sini kita hanya berbagi ilmu. Untuk dari itu cukupkan, terima kasih.